Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إخلاصا في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. يا معلم آدم علمنا ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمنا. طيب نواصل في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب bin Sulaiman At-Tamimi yang wafat pada tahun 1206 Hijriyah. Alhamdulillah, kita kemarin telah selesai membahas tentang bab termasuk kesyirikan bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, penulis membawakan bab baru, yaitu kata al-musannif rahimahullah, babu minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Babun atau babu bisa dua-duanya. Minasyirki termasuk kesyirikan, ya, al-isti'adzah bi ghairillah, isti'adzah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu isti'adzah? Yang pertama, kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan isti'adzah. Isti'adzah adalah talabul aun, ya, meminta perlindungan. Ya, auz itu adalah musa'adah, jadi meminta perlindungan, meminta bantuan, ya, perlindungan. Ini namanya isti'adzah. Seperti contohnya, a'udzu bika, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung, ya, kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ini isti'adzah, meminta perlindungan. Dan isti'adzah merupakan ibadah. Kita sudah bahas di usul salasa, ya. Kita sudah bahas di usul salasa. Silakan bisa dirujuk kembali di rekaman usul salasa, pembahasan tentang anwa'ul ibadah. Jadi jenis-jenis ibadah termasuk di dalamnya adalah isti'adzah. Dalilnya adalah iyyaka na'budu. Dalilnya adalah a'udzu qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Ya, itu dalilnya. Dari mana sisi pendalilannya bahwa isti'adzah adalah ibadah? Dari perintah qul a'udzu, ya, a'udzu billah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini kalau dia memang ibadah, maka ibadah apapun yang dipersembahkan kepada selain Allah, maka ini masuk kepada kesyirikan. Bahkan syiriknya syirik besar. Ya. Kalau ibadah dipersembahkan kepada selain Allah, syiriknya syirik besar. Ya. Jadi maksud dari bab ini adalah penjelasan, penulis ingin menjelaskan bahwa meminta perlindungan kepada selain Allah itu termasuk kesyirikan. Kalau ditanya syirik apa di sini, syirik kecil atau syirik besar? Jawabannya syirik besar. Ya, karena isti'adzah
ibadah. Ibadah dipersembahkan kepada selain Allah, maka itu bentuk kesyirikan, syirkun akbar. Ya. Kemudian apa hubungannya? Apa hubungan antara bab ini dan bab yang kemarin? Wallahu a'lam bishawab. Jawabannya bab dari bab kemarin bab nazar dan sekarang bab isti'adzah merupakan ibadah-ibadah qauliyah ya, ibadah-ibadah qauliyah. Jadi ibadah yang diucapkan, nazar, kemudian isti'adzah ya. Kemudian juga ada nanti setelah isti'adzah adalah istighosa ya, istighosa dan seterusnya. Jadi kaitannya sekalian menyebutkan, menjelaskan tentang ibadah qauliyah, ya ibadah lisaniyah yang diucapkan gitu ya. Dalam bab ini penulis hanya membawakan dua dalil saja. Ya, nanti kita selesaikan dengan masailnya ya. Karena hanya dua dalil saja. Dalil yang pertama, qala al-musannif rahimahullah taala wa qaulullahi ta'ala wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Bahwasanya ada beberapa laki-laki dari golongan manusia, ya dahulu ada beberapa laki-laki dari golongan manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari golongan jin. Ya. Dan mungkin saat ini juga sampai sekarang masih ada orang-orang yang meminta perlindungan kepada jin. Maka jin itu ternyata bukan melindungi, ya, tetapi hanya menambah kesesatan kepada orang tersebut. Jadi orang tersebut dibuat semakin sesat ya oleh jin, oleh jin-jin tersebut. Ya. Seperti yang sudah kita jelaskan pada bab dahulu di Qawaidul Arba ya, di Qawaidul Arba kita eh, apa ayatnya ya jelaskan tentang bahwa dahulu ada jin-jin yang biasa menyesatkan manusia ya, jin-jin yang biasa menyesatkan manusia, kemudian jin-jin tersebut bertobat ya, jin-jin tersebut bertobat. Jadi ayyuhum akrab gitu ya, mereka bahkan mencari jalan kepada Robnya mana yang lebih dekat gitu, dan manusia-manusia yang menyembah jin tersebut ditinggalkan gitu sama jin tadi ya. Ulaika alladzina yad'uhum gitu. Yabtaguna ya seperti itu ayatnya ya. Oh, tidak salah. Jadi eh, manusia dan jin itu manusia lebih mulia daripada jin. Lebih mulia dan lebih sempurna daripada jin. Kemudian ada golongan manusia yang meminta perlindungan kepada jin. Ya ini kan anomali, ya, tidak biasa. Ya. Kenapa yang lebih sempurna, yang lebih bagus meminta perlindungan kepada yang lebih lemah gitu. Makanya kaget mereka juga ya para jin. Akhirnya disesatkan manusia itu, dibuat semakin sesat oleh jin-jin tersebut. Ya. Apa kaitannya dengan judul bab bahwasanya meminta perlindungan kepada selain Allah ini termasuk kesyirikan? Kaitannya dengan bab ada pada kata ya'udzu. Coba saya kasih tanda kuning ya. Ya'udzuna. Sebentar ya. Nah, ini kata ya'udzuna adalah isti'adzah, meminta perlindungan. Ya. Meminta perlindungan.
Jadi ada manusia meminta perlindungan kepada selain Allah. Dalam hal ini, di ayat ini, selain Allahnya adalah jin. Ya. Maka ditambah kesesatannya, semakin sesat. Ya. Jadi kesyirikan, ya, pada hal ini. Dan juga sisi pendalilan yang kedua, setelah bangsa jin itu, setelah bangsa jin itu menjelaskan bahwa Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami baru saja mendengarkan ayat Quran yang menakjubkan. Ya. Wa amanna bihi. Dan seterusnya bahwa walan nusyrika birabbina ahada, kata bangsa jinnya. Dan kita sudah nggak akan lagi menyekutukan, nggak akan lagi berbuat syirik kepada Rob kita. Ya. Dan di antara kami, kata mereka, ada yang eh, man yaqulu ala Allahi kadziba, ada yang yaqulu ala Allahi syatoto gitu ya. Sembarangan ngomong atas Allah. Itu bentuk-bentuk kesyirikannya. Ya. Ada yang mengatakan Allah punya anak. Ya. Jadi setelah disebutkan bahwa mereka bertobat dari kesyirikan, disebutkan kesyirikan-kesyirikannya, di antaranya adalah ini. Ya. Dan bahwasanya ada bangsa manusia, laki-laki dari golongan manusia, meminta perlindungan kepada laki-laki dari golongan jin. Nah, ini jadi sisi munasabahnya adalah ini sedang menyebutkan jenis perbuatan kesyirikan. Jadi meminta perlindungan kepada selain Allah itu kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت, dari Haulah binti Hakim, ya, dari Haulah binti Hakim, ini seorang sahabiat, ya, radhiyallahu anha, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man nazala manzilan فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله, ya, min manzilihi dzalik, rawahu Muslim. Barang siapa, kata Nabi SAW, barang siapa yang singgah di satu tempat, ya, barang siapa yang singgah di satu tempat lalu ia mengucapkan A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka tidak akan ada sesuatu pun yang bisa memudaratkannya. Ya, tidak akan ada sesuatu pun yang bisa membahayakannya sampai dia beranjak dari persinggahannya itu, dari tempatnya itu, atau sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dia singgah di satu tempat, ya, tempat apa saja, mau di rumah, ya, rumah baru atau rumah orang atau tempat sepi dan yang lainnya, lalu dia berdoa atau minta perlindungan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya berlindung dengan kalimat Allah. Ya, saya berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari keburukan yang Allah ciptakan. Ya, dari keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Ya, artinya itu. Lam yadurhu syai'un. Maka tidak akan ada yang bisa membahayakannya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Ya. Sisi pendalilannya bahwasanya
meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada nama-nama Allah, kepada sifat-sifat Allah itu merupakan ibadah. Kalau dia ibadah, maka tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Ya, tidak boleh ibadah tersebut dipalingkan kepada selain Allah. Ya, di sini a'udzu bikalimatillah. Kalimat Allah, ya, kalam itu merupakan sifat Allah. Kalam itu adalah sifat Allah. Kita boleh berta'awud dengan sifat Allah, dengan nama-nama dan sifat Allah. Ya, misalnya a'udzu biridhoka, ya. A'udzu biridhoka min sakhatik, ya, gitu ya, kalau tidak salah Nabi pernah berdoa seperti itu. Saya berlindung dari sifat saya berlindung dengan sifat ridhomu dari murkamu. Ya, jadi boleh berlindung, isti'azah, istighosah, ya, boleh dengan nama dan sifat-sifat Allah. Kalimat Allah adalah sifat, kalam Allah adalah sifat sifat Allah. Tetapi berdoa dengan sifat Allah ini tidak boleh. Berdoa hanya boleh kepada nama-namanya aja, ya, nama-nama Allah saja. Misalnya, ya Rahman, ya Irhamni, gitu. Ya Ghafur, Ighfirli, gitu. Ya Razzaq, Urzuqni. Ya. Jadi hanya kepada namanya saja, tidak boleh ya Kalam, nah tidak boleh. Atau ya Ridho, ya tidak boleh. Karena berdoa tidak boleh menggunakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun isti'adzah ini termasuk jenis doa, ya, tetapi doanya yang am, ya, doa ibadah bukan doa khas, ya. Sudah kita jelaskan juga di usul salasat, ya, bisa dirujuk kembali bahwa doa itu maknayan, dua makna, ada makna yang umum. Apa doa? Dengan definisi doa dari makna yang umum, ya, yaitu imtisalu khitabis syar'i muqtarinu bil hubbi wal khudu. Merealisasikan khitab syar'i Al-Quran dan hadis. Adapun doa dengan makna khusus yaitu tolabul abdi rabbahu, ya, husul al maksud. Jadi seorang hamba meminta kepada Rabbnya berkaitan dengan keinginan-keinginannya. Ini doa bermakna khas, ya. Jadi walaupun isti'adzah mengandung makna doa, maksudnya sama doa, tapi doa dalam makna boleh dengan sifat-sifat Allah. Tapi doa dengan makna khas tidak boleh. Ya, tidak boleh berdoa kepada sifat Allah. Ya, misalnya apa? Ya Rahmah, nggak boleh. Ya, ya apa lagi? Misalnya yang tadi disebutkan, ya, ya Ridho misalnya. Nah, ini sisi pendalilan. Tsumma qala al-musannif rahimahullah taala fihi masail. Ya, dalam bab ini ada permasalahan yang bisa kita petik, ya. Al-ula, masalah yang pertama, tafsirul ayah. Ya, maksudnya tafsir ayat dalam surat Al-Jin tadi. Ya, bahwasanya ada sebagian laki-laki dari golongan manusia meminta perlindungan kepada laki-laki dari golongan jin. Asalnya, yang kedua, masalah yang kedua, kaunuhu minasyirki. Dan perbuatan tersebut meminta perlindungan kepada jin, ya, itu termasuk kesyirikan. Kesyirikan. Dan ini umum, ya. Semuanya bisa kepada yang lainnya. Yang penting kepada makhluk, ya. Jadi berlindung kepada makhluk itu, meminta perlindungan kepada makhluk, ini kesyirikan, syirik besar. Mau kepada siapa saja. Ya, maka isti'adzah harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kepada Allah. Ya.
As-salisa, yang ketiga, istidlalu ala dzalika bil hadis li'anna al-ulama'a is istadallu bihi ala anna kalimatillahi ghairu makhluqin. Faqalu li'anna al-isti'adata bil makhluqi syirkin. Jadi para ulama menjadikan hadis tadi dari Khawla binti Hakim tadi sebagai dalil bahwasanya kalimat Allah itu bukan makhluk, ya. Kalam Allah itu bukan makhluk sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang sesat, ya, orang-orang dari golongan Jahmiyah, bahkan Nasrani, ya, Nasrani. Orang Nasrani meyakini bahwa kalam Allah itu kun itu dibawa ke perutnya Maryam gitu. Dibawa ke perutnya Maryam jadi makhluk seperti itu. Ya. Dan orang-orang Jahmiyah juga meyakini bahwa kalam Allah itu Allah nggak punya sifat kalam dan itu kalam itu makhluk. Ya. Nah ini nanti pembahasannya di bab lain ya, di pembahasan yang lebih tinggi lagi nanti setelah kita bertauhid, insya Allah Ta'ala kita bahas di level yang lebih naik sedikit ya. Mereka berkata, ya, para ulama tadi berkata bahwasanya karena meminta perlindungan kepada makhluk itu syirik, ya. Ini buktinya bahwa kalam Allah ini bukan makhluk. Kalau kalam Allah makhluk, maka Nabi nggak akan mengajarkan kesyirikan. Ya, Nabi nggak mungkin mengajarkan kesyirikan. Bahkan pintunya saja Nabi tutup rapat. Kalau ada celah sedikit, Nabi tutup rapat. Ya, Nabi tutup rapat kalau ada celah sedikit. Nanti kita bahas lagi nanti di bab berikutnya bahwa bentuk preventif yang dilakukan Nabi SAW terhadap kesyirikan itu sangat ketat. Ya, ada. Saya insya Allah. Ya, jadi para ulama berdalil dengan hadis ini bahwasanya kalam Allah itu bukan makhluk. Kalau kalam Allah makhluk, ya nggak mungkin Nabi mengajarkan doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, karena meminta perlindungan kepada makhluk itu kan syirik. Gak mungkin Nabi mengajarkan kesyirikan. Ar-rabi'ah, faidah atau masalah yang keempat, fadilatu hadza du'a ma'akhtisarihi, ya, ma'akhtisarihi. Keutamaan doa tadi, doa perlindungan tadi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Keutamaannya adalah besar sekali, yaitu dijauhkan dari mara bahaya, ya, dijauhkan dari sesuatu yang bisa memudaratkan. Padahal kata Syekh ma'akhtisarihi, padahal ya doa tersebut pendek sekali tapi keutamaannya besar, ya. Al-khamisah, yang terakhir yang kelima, anna kauna syai'i yahsulu bihi manfaatu dunyawiyah min kafi syarrin au jalbi naf'in la yadullu ala annahu laisa minasyirk. Nah, ini penting ya. Bahwasanya terkadang ada orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah, tapi dia mendapatkan manfaat, merasakan efeknya. Ya, misalnya ada orang yang meminta perlindungan kepada dukun, ya, yang mana dukun tersebut kepada jin, meminta perlindungan kepada jin, ya, dirasakan efek dunianya ada gitu. Termasuk efek dunianya dia dijauhkan dari keburukan misalnya, ya, atau mendapat manfaat, ya, atau mendapat manfaat. Kata kata beliau, itu semua tidak menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut bukan syirik. Ya, qadarullah ya, di sini tuh sering mati lampu ketika live, mati lampu. Hmm.
Jadi jaringannya hilang. Ya, qadarullah di sini mati lampu nih. Jadi akhir-akhir ini sering mati lampu. Ya, ketika live mati lampu sehingga jaringannya hilang. Jadi saya ulangi ya bahwasanya di masalah yang kelima ini, masalah yang kelima ini, bahwasanya terkadang ada orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah, manfaatnya dirasakan langsung, ada manfaatnya. Manfaat duniawi ya tentu ya, kalau akhirat jelas tidak ada manfaatnya, justru malah mudarat bagi orang tersebut. Seperti manfaat eh, misalnya minta perlindungan kepada dukun ya, supaya dagangnya laris atau supaya tidak mempan sihir gitu. Tapi bentuknya seperti itu, gitu. Ada manfaatnya terkadang. Kata Syekh, la yadullu ala annahu laisa minasyirk. Perbuatan itu dan hal itu, fenomena itu tidak menunjukkan bahwasanya itu bukan dari kesyirikan, ya. Tidak menunjukkan bahwa itu bukan dari kesyirikan. Kesyirikan tetap kesyirikan, meskipun ada manfaatnya. Seperti itu ya, dan ini penting, penting sekali. Ya, kadang ada orang apa misalnya minta perlindungan karena dia misalnya mau ke daerah konflik, ya mau ke daerah konflik, mau pergi ke daerah konflik, dia minta perlindungan kepada jin atau kepada dukun supaya kebal, gitu. Badannya itu kebal, ya. Lalu memang manfaatnya ada, misalnya kebal dia, tidak mempan gitu, kebal dari senjata tajam. Nah, hal itu tidak menunjukkan bahwa itu bukan kesyirikan. Ya, kesyirikan tetap kesyirikan. Ya, bahkan syirik akbar. Ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Wallahu alam bishawab. Jadi di bab ini sekali lagi saya ringkas bahwa bab ini menjelaskan tentang ini ya, tentang tidak bolehnya minta perlindungan kepada selain Allah. Ya, adapun meminta perlindungan kepada sifat Allah itu dibolehkan. Seperti dalam hadis, ya, a'udzu bikalimatillah. Atau dalam hadis yang lain, a'udzu a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya, min sakhatika. Ya. Saya berlindung ya dengan ridhomu dari kemurkaanmu. Ya, ini boleh ya, di bab ini. Tapi ketika berdoa, ya, doa khusus maksudnya, tidak boleh dengan sifat-sifat Allah. Tidak boleh kita mengatakan, iya kalam, ya, ya kalam, saya minta ini, minta itu, tidak boleh. Atau, ya ridho, saya minta ini, itu, tidak boleh ya. Berdoa hanya kepada nama-nama Allah saja. Ya, nama-nama Allah itu kan banyak. Kalau minta rezeki, panggil Ar-Razzaq, ya. Jadi, ya Razzaq, Urzukni gitu. Kalau minta ampunan panggil Al-Ghafur. Ya. Kalau minta ilmu panggil Al-Alim. Jadi kita bertawasul dengan nama-nama Allah. Ya. Kalau minta dikasihani panggil Ya Rahim, Ya Rahman. Seperti itu ya. Banyak sekali nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta yang lainnya juga kita di antara faidah menghafal nama-nama Allah, Asmaul Husna adalah untuk kita terapkan ketika berdoa. Ya, untuk kita terapkan ketika berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai di sini pembahasan kita karena ini babnya pendek. Jadi sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanaka Allahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.